Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, video ini akan tayang hari Selasa. Biasanya pagi hari gue sudah ada video, tapi kali ini telat karena kemarin kebetulan sibuk sekali. Oke, gue ingin ngobrol ringan. Jadi sebelum pertandingan antara Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, ada Sir Jim Ratcliffe ya. Jadi Sir Jim Ratcliffe hadir di Old Trafford dan menurut gue ini sesuatu yang sangat menarik, di mana Glazer pun sangat jarang melakukannya selama sekian tahun mereka menjadi pemilik dari Manchester United. Sangat jarang sekali mereka hadir di Old Trafford, terutama setelah adanya pergerakan dari supporter ya kan yang menentang Glazer. Mereka nyaris tidak pernah hadir ke Old Trafford lagi. Semenjak berapa? Hampir 20 tahun kalau dari mereka dari 2013-an ya kan, katakanlah demikian. Berarti ya, yang jelas sudah sangat lama sekali bagaimana pemilik dari Manchester United itu tidak hadir di stadion, dan Sir Jim Ratcliffe akhirnya hadir pertama kali di Old Trafford. Dan menariknya ada dua hal yang menurut gua ini sangat positif. Nomor satu, Sir Jim Ratcliffe mengatakan ini bukan akan menjadi yang terakhir, bahkan dia mengatakan dia akan lebih sering lagi hadir di Old Trafford walaupun tidak selalu akan di sana. Dan nomor dua, bagaimana Sir Jim Ratcliffe juga berani berhadapan dengan media. Bahkan dia ini semacam dalam tanda kutip minta di grill atau mungkin di roasting ya kayak gitu, atau ditanyakan hal-hal yang mungkin kritikal terkait dengan klub. Tidak ada masalah dengan Sir Jim Ratcliffe, dan ini menurut gua hal yang hal yang menjadi pembeda sekali dengan Glazer, di mana Glazer gue nggak ingat ya kapan terakhir kali mereka ini berani berhadapan dengan pers, di mana tentu saja akan ada banyak pertanyaan terkait dengan Manchester United, kepemilikan Manchester United. Kayak akankah ingin menambah kepemilikan, lalu bagaimana cara Ineos menentukan CEO, akan seperti apa perimbangan antara football operation dan komersial, lalu dan lain-lain. Dan bagi Glazer pun juga menurut gua, kalau mereka berani menghadapi pers ataupun media, pasti akan banyak pertanyaan seperti kayak kenapa diambil dividennya, bagaimana struktur pelunasan utang, bagaimana komitmen untuk meningkatkan Carrington, lalu juga menambah kapasitas stadion, dan lain-lain. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang sayangnya selama ini Glazer hindari. Tapi Sir Jim Ratcliffe justru meminta ya untuk dilakukan, untuk ditanyakan kepada dia. Nah, ada hal yang ingin gue bahas terkait dengan hal tersebut, yaitu dari The Athletic. Dan ada juga nanti kabar lainnya di mana Sir Jim Ratcliffe ternyata juga menemui fans ya. Sir Jim Ratcliffe berharap kepemilikan minoritas atau investasi minoritas di Manchester United akan selesai di pertengahan Februari, dan ini dikatakan langsung Sir Jim Ratcliffe di depan media. Sir Jim Ratcliffe ini berharap ya kesepakatannya untuk menyelesaikan 25% kepemilikan Manchester United akan selesai secara ofisial di tengah Februari. Bilioner dari Inggris ini berbicara ketika dia hadir di Old Trafford untuk menyaksikan Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Sir Jim Ratcliffe saat ini masih menunggu ya persetujuan dari pihak liga, di mana pihaknya Ineos ini telah menyelesaikan dengan Manchester United ya kepemilikan minoritas bulan yang lalu. Awal sampai pertengahan Februari, kita harap demikian, Sir Jim Ratcliffe berkata. Dan bahkan dia bercanda ya, saya berharap mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh di CV kita. Di depan media, Sir Jim Ratcliffe juga mengatakan kalau saya tidak bisa datang di sini setiap waktu karena saya ada hal-hal lain yang harus saya urus. Tapi saya akan datang cukup sering. Wow. Ini menunjukkan juga komitmen ya bagaimana Sir Jim Ratcliffe terhadap Manchester United yang dikatakan adalah klub yang didukungnya dari kecil. Dan yang menarik tentu saja bagaimana
di stadion di Old Trafford, Sir Jim Ratcliffe duduk bersebelahan dengan Sir Alex Ferguson. Ini sangat menarik ya, bagaimana legenda Manchester United ini duduk dengan pemilik dari Manchester United di Old Trafford menyaksikan pertandingan Manchester United. Tentu saja ada banyak pembicaraan kalau gue asumsikan dan gue perkirakan antara mereka ya, terkait dengan klub, mungkin juga terkait dengan performa. Dan yang menarik bagaimana sang manajer Erik ten Hag juga sudah pernah bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe dan juga sudah pernah bertemu dengan Sir Alex Ferguson. Jadi triangle ini ya, segitiga ini menurut gue sangat menarik sekali untuk dilihat apa yang akan terjadi. Intinya kalau gue lihat sudah ada semacam kayak kesepahaman ya tentang apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan. Tapi tentu saja ada hal-hal juga yang harus diberikan ya kan kepada Manchester United. Sir Jim Ratcliffe dan juga Sir Dave Brassfield ini juga sudah melakukan pembicaraan dengan Erik ten Hag, yang Erik ten Hag katakan sangat positif. Tapi Sir Jim Ratcliffe belum berbicara kepada para pemain karena ini dia mengatakan ini tidak sopan ya kalau berbicara dengan para pemain sebelum kesepakatan dengan liga ini diperoleh. Erik ten Hag mengatakan kita duduk secara bersama-sama, banyak pembicaraan yang kita bicarakan dan berada di situasi yang sama. Ini sangat konstruktif dan kita sangat berharap untuk bekerja sama satu dan yang lain ke depannya. Mereka memiliki ide-ide yang bagus, kita harus melihat bagaimana kita bisa berintegrasi di dalam kebersamaan, kita bisa bekerja secara bersama. Tapi setelah 1 hari Anda belum bisa mengatakan hal tersebut. Dan ya pagi ini ada juga artikel dari Laurie Whitwell yang menyebutkan Sir Jim Ratcliffe sudah bertemu dengan perwakilan fans Manchester United sebelum kesepakatan terkait dengan investasi minoritas ya. Sir Jim Ratcliffe bertemu dengan pihak atau perwakilan fans Manchester United dan juga pemimpin komunitas lokal di hari Senin kemarin setelah Manchester United seri menghadapi Tottenham Hotspur. Sir Jim Ratcliffe ini bertemu dengan perwakilan senior dari Trafford Council dan juga Greater Manchester, termasuk juga Mayor Andy Burnham, untuk menjelaskan atau mengeksplorasi bagaimana Manchester United ini bisa ikut serta di komunitas lokal dan juga potensi untuk membangun atau memperbaiki Old Trafford. Jadi ternyata Sir Jim Ratcliffe ini kalau gue lihat intinya sangat aktif sekali ya di Manchester United walaupun sedang menantikan pengesahan dari pihak liga. Kita berharap sebentar, ini ya ada statement dari kelompok supporter yang mengatakan kalau pesan dari Sir Jim Ratcliffe adalah segalanya di Manchester United butuh untuk sangat fokus untuk menciptakan tim yang bisa menang di atas lapangan. Sesuatu yang kita yakin semua fans akan sangat setuju. Kita ini sempat bisa untuk melihat bagaimana Sir Jim Ratcliffe juga memberikan pendapatnya mengenai kunci-kunci prioritas, yaitu adalah rencana yang jelas untuk bisa menjadi tim yang top, lalu menempatkan struktur sepak bola dengan orang-orang yang tepat dengan posisi-posisi yang tepat, dan juga berinvestasi di antara tim dan juga stadion di antara keduanya, dan juga membangun partnership yang tulus dengan fans yang akan mensupport kesuksesan. Wah, ini hal yang menurut gue sekali lagi ya, tidak pernah dilakukan oleh Glazer. Jadi perubahan itu memang sangat diperlukan di Manchester United. Perubahan yang direncanakan oleh Sir Jim Ratcliffe bahkan sudah dirintis. Bagaimana komunikasi dengan fans yang selama ini ditutup, bahkan diblokade oleh Glazer. Mereka tidak pernah
mengikut sertakan fans ya kan, bagaimana fans ini sebenarnya salah satu stakeholder di sebuah klub sepak bola, tapi Glazer seperti kayak menyingkirkan. Mereka tidak menganggap hanya mengincar tentu saja uang dari para fans ketika mereka membeli merchandising ya kan, membeli hak siar, membeli tiket dan lain-lain. Tapi bagaimana komunikasi mendengar langsung apa yang diharapkan oleh fans ini tidak pernah dilakukan. Tapi Sir Jim Ratcliffe sudah memulai dan akan berkomitmen terkait dengan hal tersebut. Lalu tentu saja rencana ya. Dan ini menarik bagaimana rencana untuk menempatkan Manchester United di posisi atas lagi ini adalah dengan pertama-tama, dan gue sangat setuju sekali bagaimana mereka harus menentukan struktur sepak bola dengan orang yang tepat dan juga posisi yang tepat. Banyak fans Manchester United yang langsung ya Erik ten Hag selesai. No, gue ingin menekankan sekali lagi, permasalahannya bukan di manajer. Percuma, sekali lagi percuma. Kenapa gue bilang begitu? Karena 10 tahun ini sudah terlihat. Bukan di situ inti permasalahannya, yaitu adalah struktur sepak bola. Orang-orang yang berada di struktur, di manajemen sepak bola di Manchester United harus orang yang tepat dan juga harus pada posisi yang tepat. Nah, manajer ini hanya sedikit output dari hal tersebut. Di mana di Manchester United sering sekali yang diotak-atik, yang dirubah-rubah hanya outputnya saja. Tapi bagaimana keputusan yang diambil sehingga bisa menciptakan output yang selama ini banyak yang salah, itu tidak pernah disentuh bahkan diperbaiki. Yang menurut gua yang dilakukan atau dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe ini tepat. Bagaimana harus merubah struktur sepak bola di Manchester United dengan menempatkan orang yang tepat dan juga di posisi yang tepat. Banyak sekali ya CEO, direktur, Richard Arnold, Ed Woodward. Dua orang ini tidak punya pengalaman yang mumpuni menurut gua mengelola sebuah klub sepak bola, dan mereka menduduki posisi yang paling tinggi sebagai eksekutif ya kan, chief eksekutif. Sehingga ya dengan tidak adanya pengetahuan dan juga pengalaman, Manchester United menurut gue dalam tanda kutip ya tidak kemana-mana. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut gue keliru. Rekrutmen itu salah satu permasalahan besar, di mana dalam 10 tahun rekrutmen Manchester United itu sudah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Apa itu? Pembentukan market. Bagaimana market sudah tercipta dalam tanda kutip sementara ini untuk Manchester United, yaitu adalah kalau Manchester United yang mendekat, harga tinggi. Kalau Manchester United yang mendekat, gaji tinggi. Dan ini menciptakan kesulitan. Kenapa? Karena Manchester United ketika akan menjual pemain hampir selalu rugi selama 10 tahun belakangan ini. Berapa kali Manchester United bisa untung? Ini ada pengaruhnya sekarang dengan financial fair play. Sehingga ketika ataupun tim rekrutmen Manchester United ingin mendatangkan seorang pemain dari sebuah klub. Nah itu yang gue maksud ya. Seorang pemain dari sebuah klub ya harganya tinggi, neracanya akan tidak berimbang antara keuntungan dan juga kerugian. Ini menciptakan masalah. Dan ini yang harus diperbaiki. Tentu saja apa yang akan dilakukan oleh Ineos dan juga Sir Jim Ratcliffe ini bukan sesuatu yang instan. Mereka juga akan step by step ya, melalui proses juga. Tapi perbaikan ini gua melihat sekarang positif ya, hal-hal yang dikatakan. Oke, nanti pastinya akan dikerjakan, tapi paling tidak apa yang sekarang ini terlihat sesuatu hal yang menunjukkan adanya tanda-tanda positif, dan semoga ini bisa memberikan impact yang besar bagi Manchester United. Walaupun sekali lagi kesabaran itu tetap harus ada. Implementasinya nanti pasti akan ke permainan di atas lapangan, juga bagaimana hasil-hasil yang diraih. Tapi itu nanti ada proses menuju ke sana. Menurut gua demikian, bahas 2 artikel dari The Athletic. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.